Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saudara-saudari, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya kemenangan Allah melawan kekuasaan dunia. Perayaan Hari Raya Cinta Tuhan. Perayaan kasih Allah bagi manusia yang mengalahkan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku di hari Paskah yang meriah. Dan semoga perayaan hari ini, malam hari ini memberikan kekuatan iman bagi kita untuk terus mencintai Kristus, Allah yang menyelamatkan manusia. Saudara-saudari, pada hari ini kita teristimewa pada malam Vigili Paskah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik ya, sangat menarik peristiwa yang kita dengar pada hari kebangkitan ini ya. Ada 3 poin yang bisa menjadi permenungan kita pada malam Vigili ini. Pertama, ketika para murid datang mencari Yesus, ingin bertemu dengan Yesus, ingin datang ke kubur Yesus, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu malaikat bertanya, "Mengapa kamu mencari Dia?" Ini poin yang pertama. Mengapa kamu mencari Dia? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama diberikan kepada kita. Mengapa kamu mencari Dia yang telah bangkit? Mengapa? Mengapa Yesus? Ada apa dengan Yesus? Mengapa kamu mencari Dia? Oleh karena apa? Kita mempunyai suatu harapan bahwa
Allah yang datang dalam diri Kristus adalah Allah yang membebaskan. Mengapa kita mencari Yesus? Karena Dia adalah juru selamat. Dari seluruh karya Yesus, kita bisa memahami bahwa tujuan Allah sangat jelas dalam hidup manusia, yaitu keselamatan. Dia adalah Allah yang membawa cinta sejati. Allah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Allah yang datang memperbaharui manusia dengan pengampunan, dengan cintanya. Yang menghancurkan kekuatan dunia, kekuatan iblis, kekuatan dosa. Dengan cintanya di kayu salib. Dengan darah dan air yang keluar dari tubuh dan lambungnya. Dan dari setiap karya-karya Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bapa hadir dalam hidup manusia dengan perantaraan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia Allah yang benar-benar datang membawa keselamatan bagi manusia. Sehingga pertanyaan, mengapa kamu mencari Dia? Karena ada keselamatan di dalam Yesus. Poin yang kedua, malaikat berkata, Ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah suatu harapan. Harapan bagi orang-orang yang percaya. Harapan bagi orang-orang yang beriman. Bahwa hidup manusia tidak berhenti pada kematian. Tapi melalui kebangkitan Kristus, setiap orang yang percaya kepada Allah akan dibangkitkan bersama Kristus. Dan ia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita suatu iman yang jelas. Bahwa hidup kita tidak berakhir pada kematian, atau hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Tetapi surga menantikan. Kebangkitan Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa Ia mengalahkan maut, Ia mengalahkan kematian, Ia mengalahkan kehancuran, Ia mengalahkan kepedihan. Saudara-saudari, ini adalah harapan kita. Yang ketiga, ketika para perempuan itu melihat apa yang terjadi, mereka pula dan menceritakan kepada murid-murid Yesus dan kepada para rasul, kepada orang-orang lain, kepada perempuan-perempuan lain. Mereka menceritakan merupakan satu ungkapan iman yang muncul dari suatu pengalaman. Bahwa apa yang kita alami bersama Kristus tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tetapi kita harus menjadi saksi kebenaran Kristus dalam hidup kita. Saksi yang menjadi pelaku dari pengalaman iman bersama Kristus. Itulah hal yang penting dalam hidup kita. Bahwa hidup kita adalah suatu perjalanan ziarah untuk menceritakan tentang sejarah cinta Allah kepada sesama, kepada setiap generasi. Maka Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, wartakanlah Injil Tuhan. Perayaan Paskah harus kita maklum bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Kristus sungguh telah membawa kita kepada kemuliaan. Kristus sungguh memberikan kita salib keselamatan. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Mari kita punya tugas untuk mewartakan kabar sukacita Injil, kabar suka keselamatan, kabar tentang kebangkitan. Yesus ketika ia pergi ke rumah Marta, ia berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, namun ia akan tetap hidup. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah jalan menuju kehidupan yang kekal. Melalui Dia ada kehidupan, dan dengan Dia kita akan hidup selamanya. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita.
menguduskan kita, menyucikan kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.